Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hisna Yuwanu Fitria dan rekan di sebelah saya Eka Putri Divayanti. Di sebelahnya ada Hadijah dan di sebelahnya lagi ada Siti Sylvia S. Hairun. Kami dari Sekolah SMA Negeri 4 Makassar, kelas 11 IPA 5 akan melakukan percobaan tentang sifat elastisitas, dinamika fluida, dan teori gas kinetik. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya, jangan sampai ketinggalan. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke penjelasan, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Sifat elastis adalah kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk awalnya dengan segera setelah gaya luar yang diberikan kepadanya dihilangkan ataupun dibebaskan. Itulah tadi pengertian tentang sifat elastisitas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang percobaan elastisitas yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak video berikut ini. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama karet gelang, penggaris, dan juga beban. Pertama, kaitkan karet gelang ke penggaris. Kedua, ketika karet telah dikaitkan, kaitkan lagi satu sisinya ke beban. Terus angkat. Bisa kalian lihat jika diangkat, karet tersebut meregang atau memanjang. Manfaat yang kami ambil dari teori elastisitas ialah: yang pertama, ada spring bed atau kasur pegas. Ketika dirimu duduk atau tidur di atas kasur pegas, gaya beratmu menekan kasur. Karena mendapat tekanan, maka pegas kasur termampatkan. Akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat. Demikian seterusnya. Yang kedua, ada shock breaker. Gambar di atas adalah pegas yang digunakan sebagai peredam kejutan pada kendaraan sepeda motor. Pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan adanya pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. Yang ketiga ada katapel. Contoh yang sangat sederhana dan mungkin sering Anda temui adalah ketapel. Ketika hendak menembak burung dengan ketapel, misalnya, karet ketapel terlebih dahulu digenggamkan, diberi gaya ketarik. Akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya ditarik dihilangkan. Itulah tadi contoh-contoh elastisitas yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin mengetahui lebih banyak, bisa membuka link yang telah kami sediakan. Kesimpulan yang saya ambil dari praktek tersebut adalah, dalam fisika, elastisitas adalah kemampuan suatu zat padat untuk kembali ke bentuk awal setelah mendapatkan gangguan luar yang diterapkan dan kemudian dihilangkan. Sebuah benda dengan tingkat tinggi elastisitas mampu untuk memiliki banyak perubahan bentuknya dan masih bisa kembali ke bentuk aslinya. Zat padat dengan sedikit atau tanpa elastisitas baik menjadi cacat permanen atau pecah ketika sebuah gaya yang diterapkan pada mereka. Elastisitas secara jangka panjang juga dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan proses atau sistem yang ditegangkan atau bersikap fleksibel. Karena molekul membentuk zat padat, cair, dan gas, mereka semua bereaksi secara berbeda terhadap tekanan luar. Molekul-molekul yang membentuk zat padat sangat dekat bersama-sama
dan ditemukan dalam susunan yang rapat. Ini berarti bahwa ada sedikit ruang untuk diberikan ketika gaya diterapkan untuk suatu padatan. Molekul-molekul cair dan gas adalah menyebar atau terpisah lebih jauh dan bergerak lebih bebas daripada zat padat. Ketika sebuah gaya yang diterapkan pada cairan dan gas, mereka dapat mengalir di sekitar gaya atau akan dikompresi atau tidak seperti kebanyakan zat padat lainnya. Itulah tadi materi tentang elastisitas. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang dinamika fluida.